Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Priscila, saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan mau menikah. Tadi dari KUA disarankan untuk kunjungan ke puskesmas. Oh, begitu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya juga Cici Priscila. Saya tulis pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya tanya dulu, nama Mbak siapa, Mbak? Maya, Maya ya. Nah, usianya 25 tahun. 25. Calon suaminya namanya Mbak Angga, Angga ya. Iya. Usianya 28 tahun. 28 tahun. Mbak tamatan terakhirnya apa, Mbak? S1, S1 ya. Kalau calon suaminya S1 juga. S1 juga. Alamatnya di mana, Mbak? Pondok Indah Lestari Ya, kalau calon suaminya di Mempawah Bu. Mempawah ya. Iya. Baiklah, sebelumnya di sini saya jelaskan dulu ya, Mbak ya, apa yang dimaksud dengan pernikahan dan lain-lain yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi dan seksual ini bagi calon pengantin. Kan Mbak ini kan calon pengantin ya. Baiklah, kita mulai dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Di sini kan pernikahan itu adalah proses pendekatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Yaitu ibadah ya, kan pernikahan itu adalah ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Setelah itu di sini saya juga akan menjelaskan tentang hak reproduksi dan seksual. Jadi di sini hak-hak kesehatan seksual, reproduksi dan seksual merupakan hak yang tergolong dalam hak asasi manusia yang mana diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Hal ini yang harus dijaga dan dihormati bersama oleh setiap manusia ya, Mbak ya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang persiapan fisik. Jadi calon pengantin itu juga harus mempersiapkan fisik. Itu yang pertama itu kita harus melakukan olahraga secara rutin. Setelah itu mengontrol asupan makanan yang dikonsumsi, jadi pada dikontrol juga ya. Habis itu hindari stres. Maaf, Mbaknya merokok atau enggak ya? Enggak Bu, Kalau calon pengantin tidak juga. Bagus ya. Iya. Kalau yang merokok kita harus berhenti merokok karena itu tidak baik untuk kesehatan reproduksi. Setelah itu merawat kulit dan rambut. Setelah itu melakukan vaksinasi HPV. Berhati-hati dengan make up ya. Setelah itu mengatur pola tidur yang cukup. Ya. Jadi kan saya sudah jelaskan tentang persiapan fisik. Sekarang cantin itu calon pengantin ya, katanya juga harus mempersiapkan tentang gizi. Jadi status gizi calon pengantin wanita perlu diketahui, salah satunya untuk persiapan kehamilan. Karena kita kan tujuan dari menikah pasti kita ingin hamil dan pastinya kita akan melahirkan anak ya, untuk menjadi masa depan. Status gizi dalam ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT. Untuk calon pengantin wanita ditambah dengan pengukuran lingkar lengan atas. Ini nanti ada pengukurannya di sebelah sini tuh. Jadi itu fungsi jika IMT untuk calon pengantin wanita kan ditambah dengan pengukuran lingkar lengan atas. Ini IMT merupakan proporsi standar berat badan BB terhadap tinggi badan. Jika IMT kurang dari 17, calon pengantin disebut sangat kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau kurang ekonomi atau tingkat berat. Sedangkan jika EMT 17 sampai 18,5, calon pengantin disebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau tingkat ringan. Sementara pengukuran lingkar lengan atas berfungsi untuk mengetahui adanya risiko kek. Jadi di sini calon pengantin itu wajib konsumsi gizi seimbang. Setiap calon pengantin wanita dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali. Setelah itu bagi calon pengantin wanita yang mengalami kek dan anemia perlu ditentukan penyebabnya dan ditata laksana sesuai dengan penyebab. Setelah itu untuk mendapatkan asupan gizi seimbang ke dalam tubuh, calon pengantin perlu mengonsumsi 5 kelompok pangan yang berbeda setiap hari atau setiap kali makan. Jadi makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah dan minuman. Biasakan minum air putih 18 per hari ya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang status imunisasi TT ya, imunisasi tetanus artinya.
imunisasi tetanus dan difteri untuk wanita usia subur termasuk ibu hamil dan calon pengantin merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terdekat penyakit tetanus dan difteri. Setelah itu calon pengantin wanita perlu mendapatkan imunisasi tetanus agar memiliki kekebalan sehingga apabila memasuki masa kehamilan dan melahirkan, ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit tetanus. Tiap wanita usia subur, yaitu usia 18 sampai 49 tahun, diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan kesehatan organ reproduksi. Ya, menjaga kesehatan organ reproduksi perlu dijaga agar dapat berfungsi dengan baik. Berikut ini saya akan memberitahu sejumlah tips menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama itu sebaiknya ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Setelah itu gunakan pakaian dalam berbahan sintetis atau katun yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Setelah itu membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Setelah itu pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau. Setelah itu khusus wanita tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Memakai pembalut tipis dalam bentuk lama dan rutin periksa ke dokter jika sering mengalami keputihan, berbau dan berwarna. Bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat terlebih dahulu. Disampaikan ke suami. Baiklah, Mbak, di sini saya akan menjelaskan juga tentang tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Jadi di dalam bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di Undang-Undang PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik, setelah itu ada kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga ya. Contohnya itu, baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesejahteraan gender dalam rumah tangga, yaitu kesejahteraan gender yaitu adalah sebuah keadaan yang setara di antara perempuan dan juga laki-laki di dalam pemenuhan hak dan juga kewajiban. Contohnya itu dari kesejahteraan gender itu yaitu untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan formal setinggi-tingginya ya Mbak ya. Di sini baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan organ reproduksi perempuan dan laki-laki ya. Di sini sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Baiklah Mbak, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri ya Mbak ya. Di sini sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Setelah itu berikut ciri-ciri sehat jiwa pada seseorang, yaitu perasaan sehat dan bahagia. Setelah itu menyadari kemampuan diri. Setelah itu merasa nyaman terhadap diri sendiri, dapat menerima orang lain apa adanya, merasakan nyaman berinteraksi dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup, dan mempunyai sikap positif terhadap diri dan orang lain. Mampu memenuhi kebutuhan hidup. Setelah itu untuk menjaga harmonisasi sebagai pasangan suami istri, para calon pengantin perlu mengendalikan karakteristik diri masing-masing pasangan. Berikut ini adalah karakteristik pasangan suami istri yang baik, yaitu mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama. Setelah itu saling mengerti, menghormati, menghargai dan menutupi kekurangan yang sudah masing-masing pasangan kepada orang lain. Jadi nanti menutupi, saling bersemangat juga, bersama-sama menjaga kesehatan keluarga. Jadi sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap calon pengantin itu mesti mengenali karakteristik diri dari masing-masing pasangan agar terwujud keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera. Baiklah, Mbak, nanti kalau udah setelah menikah itu rencananya mau langsung punya anak atau mungkin mau ditunda dulu? Kayaknya langsung deh Bu. Oh langsung ya, berarti saya doain semoga nanti setelah menikah semoga cepat diberi hubungan yang Mbak ya. Baiklah,
menjelaskan lagi tentang proses kehamilan. Jadi kan nanti setelah menikah pasti hamil ya Mbak ya. Jadi di sini kehamilan terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma ya. Maka dari itu proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tanda-tanda kehamilan. Jadi secara umum hal yang dirasakan ibu saat awal kehamilan antara lain itu payudara membengkak dan lebih lunak. Setelah itu mulai muntah ataupun tidak. Setelah itu lebih sering buang air kecil. Setelah itu sering kelelahan, perut kembung, suasana hati mudah berubah, muncul bercak darah dari vagina, nyeri atau kram perut bagian bawah. Setelah itu di sini saya juga akan menjelaskan baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga pemeriksaan kehamilan, yaitu apa saja kan yang dilakukan dalam pemeriksaan kandungan. Yang pertama itu pemeriksaan kondisi kesehatan pribadi dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu cek suhu tubuh, mengukur gitar lengan atas, cek tekanan darah saat hamil, mengukur berat dan tinggi badan, pemeriksaan tingkat hemoglobin atau Hb, dan juga mengecek kadar protein dalam urin atau tes urin. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tips menjaga kehamilan, yaitu yang pertama konsumsi vitamin kehamilan secara rutin. Setelah itu perbanyak minum air putih, lakukan olahraga ringan, hindari makanan yang mengandung merkuri, pantang konsumsi makanan mentah dan setengah matang kayak misalnya telur setengah matang atau sushi itu dihindari ya Mbak ya. Setelah itu juga paparan rokok dan alkohol. Jadi kalau misalnya ada yang merokok, mungkin Mbak bisa jangan dekat-dekat dulu. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu selama kehamilan, yaitu di sini Mbak lebih mengonsumsi makanan bergizi tinggi. Pertama yang bisa menjadi pilihan adalah sayur-sayuran Mbak, seperti brokoli, bayam. Di bayam baik dikonsumsi selama masa kehamilan, khususnya untuk ibu hamil muda karena mengandung asam folat. Juga Mbak juga boleh konsumsi buah kayak pisang, alpukat, jeruk, mangga, dan juga boleh konsumsi ubi-ubian ya Mbak ya, dan kacang-kacangan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang kehamilan beresiko. Baiklah Mbak, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kehamilan beresiko, yaitu merupakan suatu kondisi atau keadaan yang bisa membahayakan baik si ibu yang mengandung dan janin di dalam kandungan. Banyak faktor yang menyebabkan kehamilan beresiko ya Mbak ya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan, yaitu perdarahan vagina, adanya bercak pada awal kehamilan dapat diindikasi sebagai tanda telah terjadi implantation, sakit kepala dan atau penglihatan kabur, sedikit atau tidak ada gerakan janin, ketuban pecah, nyeri punggung bawah terus-menerus, morning sickness parah atau mual muntah pagi yang parah ya Mbak ya. Juga ada kontraksi di awal trimester ketiga. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kondisi emosional ibu hamil. Jadi di sini ibu hamil itu apalagi ibu hamil muda ya Mbak ya, umumnya mudah mengalami perubahan suasana hati, misalnya lebih mudah menangis, marah, atau cenderung lebih sensitif. Kondisi ini terjadi karena sejumlah perubahan pada tubuh seperti peningkatan kadar hormon dan rasa lelah berlebih yang terjadi selama kehamilan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang P4K, yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang kehamilan beresiko. Bahaya kehamilan ajarkan pada ibu, suami, dan keluarga untuk merencanakan persalinan nanti ya Mbak ya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang persalinan, yaitu suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Di
sini saya juga akan menjelaskan perawatan pasca persalinan ya Mbak ya, yaitu beristirahat dengan cukup, jangan ragu minta bantuan orang-orang terdekat, konsumsi makanan sehat, berolahraga, hindari hubungan intim sementara waktu, buat janji temu dengan dokter kandungan, perawatan untuk nyeri pada vagina dan perawatan untuk pendarahan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang IMD dan manfaat pemberian ASI. ASI menyusui dini adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. ASI penyusuan dini akan sangat membantu dalam berlangsungan pemberian ASI eksklusif. Manfaat ASI eksklusif di sini juga saya akan jelaskan, yaitu paling penting ialah bisa menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Hal tersebut dikarenakan di usia 0 sampai 6 bulan seorang bayi tentu saja sama sekali belum diizinkan mengonsumsi nutrisi apapun selain ASI ya Mbak ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang IMS dan HIV atau AIDS. Mbak sebelumnya udah tahu belum IMS atau HIV atau jadi IMS itu infeksi menular seksual, udah tahu belum Mbak? Sudah. Untuk AIDS-nya. Kalau HIV itu sifilis dan gonorrea ya Mbak ya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kanker. Mbak, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kanker dan deteksi dini. Jadi kanker itu merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dan dalam tubuh penderita ya. Di sini deteksi dini adalah upaya penjaringan atau penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpanan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor risiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Baiklah Mbak, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kehidupan seksual suami istri ya Mbak ya. Kendati tidak ada pola baku, Boyke mengajukan agar suami istri berintim secara teratur 1-4 kali seminggu. Pertimbangannya frekuensi tersebut sesuai ritme tubuh atau kondisi fisiologis pria maupun wanita. Baiklah Mbak, dari semua yang sudah saya jelaskan, apakah Mbak sudah paham? Sudah Bu. Baiklah. Baiklah, jika sudah paham, ada yang perlu saya bantu lagi Mbak? Tidak ada Bu. Begitu ya, berarti ya terima kasih ya Bu untuk penjelasannya. Sama-sama, semoga nanti lancar ya Mbak ya. Amin. Terima kasih Bu, saya pamit dulu Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian video dari saya, terima kasih.